Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading ya. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi aku harap teman-teman bijak ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini sepertinya kalian berhadapan dengan seseorang yang keras kepala ya, egois, merasa benar sendiri, merasa punya pengalaman lebih. Jadi dia yang harus dimengerti terus, bahwa omongannya aja yang benar gitu. Omongan kamu itu nggak pernah dianggap. Egoisnya luar biasa ya, selfish. Di sini aku lihat salah satu itu masih mencintai, terlepas apapun yang sudah dia lakukan kepada kamu. Ya, sepertinya kamu itu masih mencintai, masih ada perasaan yang tersimpan di sini. Ada seseorang yang sembunyi ya di sini. Mungkin ada beberapa yang udah saling blokir, sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Dan jelas di sini beberapa juga di ghosting. Ya. Yang kamu inginkan adalah keluar dari zona nyamannya kamu saat ini. Walaupun sebenarnya kamu masih sayang sama dia, tapi kayak mulai berpikir bahwa rasional ya, harus realistis juga antara hati dan perasaan. Ada perasaan yang terluka, perasaan kecewa, karena kamu berhadapan dengan seseorang yang selfish, memang memiliki satu adiktif yang kurang baik dalam dirinya ya. Mungkin ada adiktif yang kurang baik dalam diri dia. Contoh ya, banyak kamu yang tentukan. Apakah dia terlalu sibuk main game? Apakah dia terlalu sibuk sama temen-temennya gitu ya? Atau ada yang tidak bisa stay dengan satu hati, senangnya pindah-pindah hati atau memiliki banyak hati ya. Ada perasaan terluka yang kamu rasakan ketika bersama dia. Makan hati banget ya. Terlalu banyak mengerti. Ada beberapa yang cuman dimanfaatkan tentang sebuah gairah. Cuman di sini aku lihat ada kesabaran dalam diri kamu, ya kamu sabar banget sama orang ini. Yang terlihat adalah kayak kamu itu capek berjuang sendiri, kamu lelah berjuang sendiri. Di sini cintanya penuh beban, ya. Kamu seperti merasa tidak mengenali dia. Beda ketika waktu kamu baru kenal. Waktu baru kenal itu sepertinya dia itu baik banget, mesra banget. Tapi begitu sudah berjalan, yang terjadi jauh banget dari ekspektasi kamu. Dia mulai menunjukkan sikap aslinya, ya, mulai mau berkuasa, merasa memiliki power terhadap diri kamu. Akhirnya yang terjadi ada perasaan terluka, kecewa, ya, sudah terbebani, terluka, kecewa.
Aku lihat sebenarnya ada energi awal mula baru dalam diri kamu ya, yang mungkin kamu akan mengendingkan satu siklus lama untuk memulai satu siklus baru. Tapi di sini energinya keras banget ya. Kamu berhadapan dengan seseorang yang benar-benar temperamen kalau aku lihat. Semaunya aja. Ada juga hubungan yang on off di sini. Suka-suka dia, pergi ya pergi, datang ya datang gitu. Lebih banyak memanfaatkan kamu di sini. Mungkin kamu sadar, tapi kamu masih mencoba untuk menstabilkan hubungan. Seperti kamu itu masih punya keyakinan bahwa dia pasti berubah kok suatu saat. Karena masih ada cinta yang aku lihat di sini. Mungkin kalian dihadapkan dengan situasi third party sebelumnya, ya. Mungkin dia memang menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan kalian. Sekarang yang aku lihat dia lagi santai nih sama kehidupannya. Dia menikmati. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Atau katakanlah kamunya juga yang sudah punya pasangan, jadi tidak bisa melakukan suatu tindakan lebih di sini. Yang dia rasakan stuck dalam hidupnya. Walaupun dia senang, walaupun dia bahagia, walaupun dia mendapatkan pencapaiannya, keuangannya banyak ya, mungkin bergelimang harta, tapi ada perasaan tidak tenang. Ya, stuck. Yang aku lihat di sini dia mencoba untuk memulai suatu kehidupan cinta baru lagi. Jadi ada gambaran seseorang yang bosanan ya. Walaupun dia sekarang bersama orang lain atau ada segitiga yang dia ciptakan lagi di luar sana, tapi yang aku lihat dia itu pingin punya cinta baru lagi, terkoneksi sama kamu. Ya, dia bosanan. Sementara di sini ada energi, ada gambaran dia masih ingin terkoneksi sama kamu. Ada magnet antara kalian yang masih tarik menarik. Kadang-kadang di sini dia masih memikirkan kamu, cuman yang aku lihat apapun yang dia rasakan stuck dalam hidupnya, yaitu karenanya dia ya, tentang sebuah takdir hidup yang harus dia jalani. Jadi perasaannya stuck, perasaannya tuh nggak nyaman, ya. Dan di sini yang aku lihat ada energi di mana seperti dia itu nggak tahu apakah dia mau memulai hidup barunya dengan versinya sendiri atau di sini ada yang ingin dia manifestasi seperti ada gambaran dia ingin membuka lagi pintu hati kamu atau dia juga ingin membuka pintu hatinya dia lagi kepada kamu ya. Kalau kamu masih terima atau enggak gitu. Cuman masih menggantung. Jadi kayak kuncinya itu masih belum kebuka gitu. Jadi kayak ada perasaan segan, perasaan malu, perasaan takut karena dia sadar di sini ketika dia menyakiti perasaan kamu itu sama saja dia menyakiti perasaannya sendiri. Ada penyesalan. Tapi hanya angin lalu yang aku lihat. Ada keinginan untuk menawarkan cinta lagi kepada kamu. Menawarkan perasaan sayangnya lagi. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri. Kadang-kadang dia mikirin kamu di sini. Cuman ditahan karena aku nggak tahu ada perasaan yang stuck yang membuat dia tuh kayak ngerem keinginan dia atau hasrat dia. Jadi perasaannya itu memang ada, perasaan menyesal, ada perasaan bersalah, tapi dia mencoba untuk santai aja. Kalaupun ada gambaran dia ingin datang ke kamu, tergantung kamu masih mau menunggu atau tidak. Atau jangan-jangan kamunya nih sudah move on sama yang lain. Cuman di sini yang aku lihat seperti itu. Ya, perasaan penyesalan dia tuh lumayan besar, tapi dia masih enjoy sama kehidupannya sekarang. Masih ada energi tidak bertanggung jawab ya, lebih senang-senang untuk dirinya sendiri, kurang dewasa lah, egois banget. Makanya aku lihat di sini banyak beban pikiran kamu terhadap diri dia. Tapi yang aku lihat kamu juga masih terbelenggu sama dia, belum bisa sepenuhnya lepas. Kamu juga sebenarnya berharap ini kalau yang tidak bisa terhubung ya, tidak bisa terkoneksi, kayak kamu itu sebenarnya berharap bisa menawarkan lagi suatu komunikasi sama dia atau bisa ketemu lagi nih. Walaupun kamu pengen ketemu sama dia atau pengen komunikasi sama dia, tapi kayak kamu itu nggak terlalu nggak terlalu menggebu-gebu sih. Karena kayaknya kamu juga masih defensif, masih ada perasaan terluka dan masih mikir-mikir juga. Ya, kalau memang mau komunikasi sama dia, karena masih terluka di sini perasaan kamu. Ya. Masih ada kekecewaan, masih ada luka yang menyayat hati kamu.
Sehingga kadang-kadang kamu dihadapkan dengan situasi galau. Dalam artian masih terbelenggu sama dia. Perasaan cintanya tuh masih ada, padahal kamu tahu, walaupun mata kamu tertutup, kamu lihat dia itu masih gandengan tangan sama orang. Cuman kayak kamu itu nggak bisa berbuat apa-apa, karena kamu masih terbelenggu. Ya, jadi kamu nggak bisa berbuat apa-apa, jadi kayak lebih pasrah aja. Kadang-kadang kalau lagi galau, lagi sendirian, ada satu masa, ada satu memori membuat kamu itu ingin balik lagi sama dia. Tapi ketika kamu kesel sama kejadian yang sudah dia lakukan ke kamu, tekad kamu bulat lagi nih untuk ninggalin dia. Masih ada up and down dalam diri kamu, dalam perasaan kamu terhadap koneksi ini. Yang kamu inginkan memang dia datang untuk minta maaf. Beberapa dari kalian memang sudah ada yang tidak terkoneksi lagi. Sosial media ditutup, semua udah nggak ada koneksi. Sekalipun kamu nyari dia kemanapun, kayak kamu itu nggak ketemu titik terangnya. Mungkin beberapa antara dia masih ngintip-ngintip ya di sosial media temennya, atau seperti apalah ya caranya untuk mengetahui keberadaan dia itu seperti apa gitu. Beberapa ada yang sedang dihadapkan dengan situasi orang baru yang datang, tapi kamu masih menunggu dia. Ya, nanti kalau aku udah sama orang baru tiba-tiba dia nongol gimana? Atau kamu sedang ingin membuka hati sama orang baru, tapi kamu ingin dia datang dulu menjelaskan sesuatu. Kalau sudah ya sudah. Kalau belum gimana? Kelanjutannya, supaya kamu itu tidak ngambang. Itu yang aku lihat. Karena di sini memang ada gambaran seperti beberapa mungkin sudah ketemu nih dengan seseorang yang baru atau sudah mulai PDKT dengan orang baru, tapi hati kamu itu masih nyangkut. Ya, nyangkut sama orang lama karena punya cerita atau punya kisah yang panjang antara kamu dan dia. Sesakit apapun yang dia ciptakan untuk kamu, berat, ya. Aku berharap kalian itu mendapat keajaiban, ya, mendapat berkah atas doa-doa dan pengharapan kalian, apapun itu yang sedang kalian doakan dan afirmasikan. Sekalipun kamu tahu sikap dia seperti apa, kalau kamu punya keyakinan dia pasti berubah, dia pasti lebih baik lagi, ya. Silahkan. Hidup adalah ada di tangan kamu, tapi kalau saran aku sih ya move on, karena kadang-kadang kebiasaan seseorang itu memang susah untuk dirubah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu tanpa batas di sini. Semua kembali kepada pilihan kamu, ya. Apakah mau bertahan atau tidak? Karena kamu masih terkoneksi sama dia, masih memikirkan dia, masih ada gambaran kayak twin flame. Kadang-kadang udah kamu udah mau menjauh nih sejauh-jauhnya, tapi ketarik lagi. Ada di situasi on off juga ya kayak gitu. Jadi aku lihat sesuatu dengan pemikiran yang bijaksana. Jangan cuman bucin-bucinan, jangan cuman karena ada memori atau kenyamanan yang pernah kalian rasakan ketika bersama. Itu membuat kalian membuang logika yang ada di dalam pikiran kalian. Ingat ya, tentang perasaan juga, realistis juga, logik juga. Kadang-kadang apalagi cinta zaman sekarang ya, kalau sudah kaitannya dengan hasrat, gairah, mau dihias jahat atau bahkan ada yang main pukul, tapi ketika kalian sudah di posisi itu, ya, yang tadi sudah luluh gitu. Jadi sebenarnya yang kalian cinta itu atau kalian sayangi itu orangnya atau apapun gitu. Tindakannya yang membuat kalian tuh nyaman atau kalian tuh merasa ada sesuatu yang buat kalian. Pikirkan kembali realistisnya macam seperti apa ya, cari sudut pandang perspektifnya itu seperti apa. Tapi tetap kembali hidup ada di tangan kalian. Aku hanya membacakan readingan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan share. Terima kasih untuk yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.